warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran kimia di kelas 11. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua muridnya. Baik, terima kasih kepada ketua murid yang telah memimpin pembacaan doa. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Minggu lalu kita telah membahas materi mengenai proses pelarutan, kelarutan dan hasil kali kelarutan, serta memprediksi terbentuknya endapan. Pada hari ini kita akan masuk materi baru yaitu sistem koloid, yang terdiri dari apa itu koloid, lalu jenis-jenis koloid, sifat-sifat yang dimiliki oleh koloid, dan juga bagaimana cara pembentukan atau pembuatan koloid. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai koloid, sebelumnya, apakah kalian pernah melihat kabut? Atau apakah kalian pernah memakan mayones atau jeli-jelian? Atau apakah kalian pernah melihat buih di lautan? Tadi mayones, jeli, buih lautan, itu semua merupakan contoh koloid yang dapat kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sih sebenarnya koloid itu? Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1-100 nanometer. Koloid termasuk dalam campuran metastabil, artinya campuran koloid ini seolah-olah stabil atau secara makroskopis dapat terlihat bercampur atau bersatu tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi adalah larutan bersifat homogen. Koloid bersifat homogen jika dilihat secara makroskopis tetapi heterogen secara mikroskopis. Sedangkan suspensi bersifat heterogen. Untuk ukuran partikel, larutan memiliki ukuran kurang dari 1 nanometer, sedangkan koloid berukuran partikel 1-100 nanometer, dan suspensi memiliki ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Larutan hanya memiliki satu fasa, sedangkan koloid dan suspensi terdiri dari dua fasa. Sekarang coba kalian perhatikan video mengenai perbedaan larutan, koloid, dan suspensi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wayuningsih. Hari ini kita akan belajar membedakan suspensi, koloid, dan larutan. Tentu kalian pernah melarutkan suatu zat, bukan? Menurut kalian, apakah campuran ini merupakan larutan, koloid, atau suspensi? Kalian pasti pernah melihat atau membuat es sirup, air gula, jus mangga. Tahukah kalian bahwa es sirup dan air gula merupakan contoh larutan? Mari kita buktikan. Pertama, mari kita memasukkan gula ke dalam air. Lihat apa yang terjadi. Dari percobaan tersebut, gula larut dalam air. Campuran seperti ini disebut campuran homogen, di mana partikel-partikel pada campuran memiliki ukuran kurang dari 1 nanometer. Nah, ukuran inilah yang membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Campuran seperti ini yang disebut larutan. Yang kedua, mari kita memasukkan susu ke dalam air. Lihat apa yang terjadi.
Campuran susu dan air terlihat seperti menyatu, namun sebenarnya tidak. Campuran seperti ini disebut campuran homogen. Ukuran partikel pada campuran berkisar 1 nanometer sampai 100 nanometer. Campuran ini merupakan campuran koloid. Ketiga, mari kita memasukkan kopi ke dalam air. Lihat apa yang terjadi. Berdasarkan percobaan, campuran kopi dengan air tidak menyatu. Campuran ini disebut campuran heterogen karena ukuran partikel kopi yang cukup besar, sehingga partikel kopi akan mengendap jika campuran air dengan kopi didiamkan beberapa saat. Jadi, dapat disebutkan bahwa campuran air dengan kopi disebut suspensi. Cara lain untuk membedakan larutan, koloid, dan suspensi yaitu dengan menggunakan efek Tyndall. Apakah efek Tyndall itu? Campuran yang bersifat homogen atau yang sering disebut larutan mampu meneruskan cahaya. Hal ini karena ukuran partikel pada larutan sangat kecil, sehingga cahaya tidak terserap oleh partikel larutan. Suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen. Ketika dikenai cahaya dari senter, partikel suspensi akan memantulkan cahaya. Namun, sebenarnya bagian besar cahaya diteruskan karena ukuran cahaya pada suspensi jauh lebih besar dari koloid dan larutan. Koloid, ketika cahaya senter dilewatkan dalam sistem koloid, maka cahaya tersebut akan dipantulkan oleh partikel-partikel koloid ke segala arah, sehingga tampak sebagai hamburan cahaya. Nah, gejala pemantulan cahaya inilah yang disebut dengan efek Tyndall. Jadi, apakah perbedaan larutan, koloid, suspensi, dan larutan? Berikut merupakan rangkuman perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Sekian pembahasan tentang perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Terima kasih dan selamat belajar. Baik, sebelum dilanjut, adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita lanjutkan materi ke jenis-jenis koloid. Selanjutnya adalah jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid dapat dibedakan dari fase terdispersi dan medium pendispersinya. Untuk fase terdispersi cair dan medium pendispersi gas, jenis koloidnya adalah aerosol cair. Untuk fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas, jenis koloidnya aerosol. Contoh koloidnya adalah debu. Fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, jenis koloidnya adalah emulsi. Contoh koloidnya adalah santan dan mayones. Fase terdispersi gas, medium pendispersinya cair. Jenis koloidnya adalah buih. Contoh koloidnya adalah buih sabun. Fase terdispersi padat, medium pendispersinya cair. Jenis koloidnya adalah sol. Contoh koloidnya tinta dan cat. Fase terdispersinya padat, medium pendispersinya juga padat. Jenis koloidnya adalah sol padat. Contoh koloidnya adalah lumpur. Fase terdispersinya cair, medium pendispersi padat, jenis koloidnya adalah emulsi padat atau biasa disebut gel. Contoh koloidnya adalah margarin dan jelly. Terakhir, fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat, jenis koloidnya adalah buih padat. Contoh koloidnya yaitu batu apung. Sifat-sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan, sehingga kita tidak dapat melihatnya. Kenapa?
Hal ini dikarenakan karena larutan bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Contoh efek tindal dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah penghamburan cahaya dari mobil oleh kabut. Lalu juga saat di bioskop, sorot lampu proyektor akan tampak jelas ketika ada asap rokok yang melewatinya, sehingga gambar film yang ada di layar menjadi tidak jelas. Hal ini dikarenakan adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel asap rokok yang menyebabkan daya tembus lampu proyektor menjadi berkurang. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan atau gerak zigzag oleh partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersinya. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetapi homogen dan tidak mengendap. Yang selanjutnya adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil yang lain. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan pada permukaan koloid yang cukup tinggi. Hasilnya, ketika ada partikel kecil yang menempel ke koloid, partikel tersebut akan cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. Selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, pencampuran koloid yang berbeda muatan, dan juga elektroforesis. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada penggumpalan susu yang basi dan telur yang direbus hingga membeku. Selanjutnya adalah dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semipermeable yang berfungsi sebagai penyaring. Lalu selanjutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis ini yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan dari koloid. Selanjutnya adalah koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengabsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid. Contohnya adalah agar-agar. Sedangkan koloid liofob merupakan koloid yang tidak dapat mengabsorpsi cairan, dengan syarat cairan tersebut harus tidak bermuatan atau bersifat netral. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, coba satu orang untuk simpulkan materi pada hari ini. Silakan. Oke, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Untuk minggu depan, kita akan masuk kepada diskusi kelompok mengenai pembuatan koloid dan juga aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.